Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba yang mengerjakannya. Puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menghalanginya dari makan dan minum pada siang hari, maka terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran berkata, wahai Robku, aku telah menghalanginya tidur pada malam hari, terimalah syafaatku untuknya. Maka kedua syafaat tersebut diterima. Ahmad Tabrani Ibnu Abi Dunya. Dijelaskan di dalam At-Targhib bahwa ta'am dan syarab adalah makan dan minum, sebagaimana terjemahannya. Tetapi hakim menempatkan syahwat di tempat syarab, yaitu ta'am dan syahwat. Artinya, puasa itu menahan diri dari makan dan kesenangan nafsu. Hadis ini mengisyaratkan bahwa orang yang berpuasa hendaklah menjauhkan diri dari kesenangan nafsu, walaupun hal itu dibolehkan, seperti bermesraan dengan istri dan menciumnya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Al-Quran akan datang dalam bentuk seorang pemuda, lalu berkata, akulah yang membangunkanmu pada malam hari dan membuatmu haus pada siang hari. Hadis ini menyatakan bahwa seorang hafiz Al-Quran hendaknya bangun malam dan membaca Al-Quran dalam tahajudnya. Sebagaimana telah dijelaskan secara panjang lebar, Al-Quran juga menganjurkannya dalam berbagai ayat. Misalnya Quran Surat Al-Isra 79, Quran Surat Al-Insan 26, Quran Surat Ali Imran 113, dan Quran Surat Al-Furqan 64. Sebuah hadis meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat pada seluruh malamnya sering sibuk dengan tilawat Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu kadangkala menghatamkan seluruh Al-Quran hanya dalam satu rakaat sholat witir, dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu sering menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Sa'id bin Jubair rahmatullahi alaihi menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sholat di dalam Ka'bah. Sabit Banani rahmatullahi alaihi sering menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Abu Hurairah juga sering melakukannya. Abu Syekhanai rahmatullahi alaihi berkata, aku dapat menghatamkan 2 Al-Quran dalam semalam ditambah 10 juz. Bahkan jika aku mau, aku dapat menghatamkan 3 Al-Quran. Dalam perjalanan menunaikan haji, Sholih bin Kisan rahmatullahi alaihi menghatamkan 2 Al-Quran setiap malamnya. Mansur bin Zuzan rahmatullahi alaihi biasanya juga menghatamkan 1 Al-Quran di dalam sholat duha dan 1 lagi antara zuhur dan asar, dan selalu menghabiskan waktu malamnya dengan sholat nafil. Begitu lamanya ia menangis sehingga ujung sorbannya basah oleh air mata. Di samping itu masih banyak orang yang telah biasa melakukan hal tersebut, sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad bin Nasar rahmatullahi alaihi dalam Qiyamul Lail. Diterangkan dalam Syarah Ihya bahwa alim ulama kita dahulu memiliki berbagai kebiasaan dalam menghatamkan Al-Quran. Sebagian mereka ada yang menghatamkan 1 Al-Quran setiap harinya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi di luar bulan Ramadan. Ada juga yang menghatamkan Al-Quran 2 kali setiap hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, juga dilakukan oleh Aswad, Sholih bin Kisan, Sa'id bin Jubair rahmatullahi alaihi, dan masih banyak lagi. Ada yang menghatamkan Al-Quran 3 kali setiap hari, seperti kebiasaan Sulaim bin Attar rahmatullahi alaihi. Seorang tabi'in yang masyhur, ia pernah turut serta dalam penaklukan Mesir pada masa sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ia juga pernah diangkat sebagai penguasa Qasas oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, dan ia biasa menghatamkan 3 kali Al-Quran setiap malamnya. Imam Nawawi rahmatullahi alaihi menulis dalam Al-Azkar bahwa orang yang biasa menghatamkan Al-Quran paling banyak dalam sehari semalam adalah Ibnu Khatib rahmatullahi alaihi. Ia selalu menghatamkan Al-Quran 8 kali sehari semalam. Ibnu Qudamah rahmatullahi alaihi meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu bahwa tidak ada batasan dalam tilawat Al-Quran, bergantung pada semangat orang yang membacanya. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Imam A'zam, Imam Hanafi rahmatullahi alaihi pernah menghatamkan Al-Quran 61 kali dalam sebulan.
yaitu 1 kali pada siang hari, 1 kali pada malam hari, dan 1 kali pada sholat tarawih. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari sulit untuk merenungkannya. Karena alasan inilah Ibnu Hazm rahmatullahi dan ulama lainnya mengharamkan penghataman Al-Quran kurang dari 3 hari. Menurut penyusun, hadis ini disesuaikan dengan keadaan umum, karena banyak juga di antara sahabat yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Sehingga alim ulama berpendapat bahwa melebihinya pun tidak masalah. Dalam jangka berapa hari saja dibolehkan, asalkan ia dapat menghatamkannya dengan mudah. Sebagian ulama berpendapat jangan sampai menghatamkan Al-Quran lebih dari 40 hari. Setidak-tidaknya dibaca kurang lebih 3/4 juz setiap hari. Jika ada hari yang tidak ditunaikan, keesokan harinya hendaklah diganti. Dengan demikian, Al-Quran dapat dihatamkan dalam 40 hari. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu tidak begitu penting, tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa lebih baik membacanya tidak kurang dari jumlah tersebut. Pendapat ini didukung oleh beberapa hadis Nabi SAW, di antaranya yang dikutip oleh penyusun Majma', yaitu Man qara'al Qur'ana fi arba'ina lailatan faqad azzab. Barang siapa menghatamkan Al-Quran dalam 40 hari, sungguh ia telah berlambat-lambat. Sebagian ulama berfatwa, Al-Quran hendaknya dihatamkan sekali dalam sebulan, dan yang lebih baik lagi adalah setiap 7 hari. Inilah kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka mulai membacanya pada hari Jumat, dan setiap hari membaca 1 manzil selama 7 hari. Maka Al-Quran dapat dihatamkan pada hari Kamis. Imam Abu Hanifah rahmatullahi berpendapat bahwa hak Al-Quran adalah menghatamkannya 2 kali setahun dan tidak kurang dari itu. Sebuah hadis menyebutkan jika Al-Quran dihatamkan pada siang hari, maka para malaikat akan mendoakan rahmat baginya pada siang hari. Jika Al-Quran dihatamkan pada malam hari, para malaikat akan mendoakan rahmat baginya pada malam hari. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama menyimpulkan bahwa menghatamkan Al-Quran ketika musim panas sebaiknya dilakukan pada permulaan siang, dan ketika musim dingin dilakukan pada permulaan malam, agar malaikat dapat mendoakan lebih lama.